saat ini, bayang-bayang virus COVID-19 masih belum bisa terlepas dari masyarakat Indonesia. Sudah banyak korban yang berjatuhan, mulai dari aparat pemerintah, publik figur, atau masyarakat biasa sekalipun. Berbagai cara telah dilakukan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini, mulai dari penerapan kebijakan oleh pemerintah hingga vaksinasi pada setiap warga. Namun, penyebarannya justru semakin meningkat di pertengahan tahun 2021. Berdasarkan data sebaran COVID-19 dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diupdate pada 12 Juli 2021, lebih dari 2.567.630 terkonfirmasi, 380.797 kasus aktif, 2.119.478 sembuh, dan 67.355. Diperkirakan data ini masih bisa meningkat setiap harinya. Indonesia mencatat dengan rekor kasus harian tertinggi COVID-19 dengan 34.379 kasus baru dan rekor kematian tercatat 1.040 jiwa yang dilaporkan pada hari yang sama. Angka kematian yang terus meningkat ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, termasuk kasus yang juga semakin meningkat. Pertama, disinyalir karena adanya virus varian baru yang lebih cepat dalam penyebarannya dengan gejala berbeda seperti demam, pilek, sakit kepala. Kedua, masyarakat yang sudah mulai abai terhadap protokol kesehatan yang telah diterapkan hingga banyaknya aktivitas yang mengundang kerumunan sebagai resiko besar dalam penularan COVID-19 ini. Ketiga, penuhnya kapasitas rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya pasien COVID-19 yang kurang mendapatkan penanganan serius. Keempat, warga yang telah terpapar COVID-19 terlambat terdeteksi. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam penularan COVID-19 ini ada yang dengan gejala dan non-gejala. Akibatnya, tidak semua orang sadar bahwa dirinya telah terpapar. Duka semakin banyak di mana-mana. Banyak masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya akibat COVID-19 yang semakin melonjak. Oleh karenanya, Presiden Jokowi akhirnya menerapkan PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali yang telah diberlakukan sejak tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021 mendatang. Aturan PPKM darurat di Jawa dan Bali ini meliputi perkantoran di sektor non-esensial menerapkan 100% WFH, sektor esensial diperbolehkan WFO maksimal 50% dengan prokes yang ketat. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Sektor kritikal diperbolehkan WFO maksimal 100% dengan prokes yang ketat. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan beroperasi hingga pukul 8 malam dengan pengunjung maksimal 50% kapasitas. Restoran, warung makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan hanya menerima layanan antar. Fasilitas umum ditutup, apotek dan toko obat dapat dibuka 24 jam. Kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan menerapkan prokes yang ketat. Kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan ditutup. Pusat perbelanjaan, mal atau pusat perdagangan ditutup. Tempat ibadah ditutup. Kendaraan umum dibatasi maksimal 70% kapasitas dengan prokes yang ketat. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Pelaku perjalanan dengan modal transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis 1, tes PCR H-2 untuk pesawat, tes antigen H-1 untuk transportasi lainnya, pakai masker saat melakukan kegiatan di rumah, dan pelaksanaan PPKM Mikro di RT atau RW zona merah yang telah ditetapkan. Bukan hanya pemberlakuan PPKM saja, pemerintah juga terus memaksimalkan upaya dalam penanggulangan COVID-19 ini melalui berbagai cara lainnya, seperti halnya vaksinasi. Pada Senin 12 Juli 2021, telah tiba sebanyak 10 juta dosis vaksin COVID-19 produksi Sinovac dalam bentuk bahan baku atau bulk yang dikirim melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan 10 juta bahan baku ini menjadikan Indonesia memiliki 115.500.280 dosis vaksin COVID-19. Terkait dengan segala kebijakan dan upaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diharapkan seluruh masyarakat dapat bekerja sama dalam memutus mata rantai penyebaran kasus virus COVID-19 ini.
Demikian yang disampaikan dalam Pedangan News kali ini. Tetap waspada dan patuhi protokol kesehatan. Salam keilmuan.